hal yang ada di bulan Syawal itu adalah puasa sunnah bulan Syawal. Jadi bulan Syawal ini adalah pembuktian ba'da Ramadan. Nah, salah satu ibadah yang disunahkan pada bulan Syawal itu adalah puasa tatawwu. Qala al-musannif Jadatul Lampayan bermula, puasa tatawwu itu sekalian puasa yang tiada difardukan Allah Ta'ala. Jadi nangaran puasa sunat itu adalah puasa yang ada wajib. Yang wajib itu adalah puasa Ramadan, kafarat, nazar. Selain itu berarti puasa tatawwu. Sunat mengerjakan dia karena bagi puasa fardunya dan sunatnya beberapa fadilah dan sawab yang tiada menghinggakan dia, hanya Allah Ta'ala. Dan dikarenakan inilah mengidofatkan Allah Ta'ala akan amal puasa itu kepadanya. Makanya balasan puasa itu wa ana jazibi ya Allah Ta'ala, akulah yang akan membalas pahala puasa. Nah, tiada sekalian amal yang lainnya seperti firman-Nya di dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu, setiap amal manusia itu untuknya, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, maka puasa itu untukku, jar Allah Ta'ala, wa ana ajzi bihi, dan aku membalas ibadah puasa itu. Dan adalah bersalah-salah ulama pada menyatakan makna hadis ini. Bersalah-salah itu maksudnya ulama beda pendapat. Nah, atas beberapa kaul, lebih daripada 50 kaul. Kata setengah ulama yang terlebih baik di dalam antaranya segala kaul itu bahwasanya sekalian amal kebajikan adalah ganda pahalanya dengan 10 seumpamanya hingga 700 gandanya, melainkan puasa adalah ganda pahalanya lebih daripada yang demikian itu. Tiada mengetahui dia, hanya Allah Ta'ala. Jadi rumus pahala itu adalah 1 dibalas 10 sampai dibalas dengan 700. Jadi misalnya kayak membaca Al-Quran itu dihitung per huruf, sebuting huruf itu dibalas 10 kebaikan. Nah, tapi secara umum amal baik atau ibadah itu pahalanya dilipat gandakan minimal 10 sampai bisa 700. Nah, kalaunya puasa ini, nah menurut Jadatul Lampayan, menurut salah satu ulama ini adalah ganda pahalanya lebih daripada yang demikian itu, tiada mengetahui dia, hanya Allah Ta'ala. Maka rumusnya adalah pahala puasa itu lebih dari 700. Lalu berapa? Kada tahu berapanya, yang penting banyak. Nah itu. Dan lagi pula puasa itu serta keadaannya setengah daripada yang sebesar-besar kawaid al-Islam. Tiada mengetahui dia dengan tiada dikhabarkan, melainkan Allah Ta'ala juga bersalah dengan amal lainnya. Nah ini gaya bahasa bahari. Bahasa wahininya adalah puasa ini adalah ibadah rahasia, ibadatus sir, yang hanya mengetahuinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan manusia kada tahu. Orang tuh puasa atau kada tahu. Awak liut itu kada menandakan puasa, bisanya kada makan tapi kada puasa. Nah, setengah ulama segala amal anak Adam yang zalim diambil ia dan diberikan kepada yang mazlum pada hari kiamat, melainkan puasa, maka tiada diambil ia pada yang zalim. Tetapi kaul ini ditolakkan akan dia oleh hadis Muslim yang menyatakan bahwasanya puasa diambil ia serta jumlah daripada segala amal yang lainnya, diberikan kepada
yang mazlum. Nah, cuma ada juga yang berpendapat bahwasanya pahala puasa tuh kada diambil. Jadi kan rumusnya apabila ada orang zalim, ini mazlum yang dizalimi, maka hari kiamat pahala orang zalim ini diambil. Nah, ada berpendapat bahwasanya amun pahala puasa kada diambil. Tapi jara tu kelampayan pendapat ini kada kau dipakai. Kenapa gerang? Karena ada hadis dari Imam Muslim bahwasanya amal ibadah baik apapun itu termasuk puasa pahalanya tetap diambil. Setengah ulama bahwasanya yang diambil daripada zalim itu yang amal yang asli juga. Adapun gandanya maka tiada diambil ia karena semata-mata karunia Allah Ta'ala. Kata Syekh Ibnu Hajar, kata ini hanya saja kuat ia jika sah demikian itu daripada Nabi Muhammad SAW. Maka dan jika tiada maka wajiblah kita mengambil dengan umum hadis, yaitu diambil segala kebajikan zalim diberikan kepada mazlum. Nah, cuma secara umum dari Ibnu Hajar pahala ibadah apapun ketikanya berbuat zalim diambil. Nah, bermula puasa sunat itu 3 bahagi. Jadi puasa sunat itu ada 3 bagian. Apa aja? Bagian pertama, berulang-ulang ia sebab berulang-ulang tahun, yaitu puasa di dalam 9 hari daripada bulan haji. Tetapi yang terlebih muakkadah daripadanya hari yang ke-9, yaitu hari Arafah. Maka sunnah ia puasa hari Arafah itu bagi yang tiada mengerjakan haji dan tiada ia musafir dan tiada ia sakit, karena hadis riwayat Muslim, siyamu yaumi Arafah uhtisiba 'ala Allah ayukaffira sanatal lati qablah wa sanatul lati ba'dah. Jadi Jersidin yang pertama itu adalah puasa yang setiap tahun berulang. Nah, ini adalah puasa 9 hari di bulan haji, yaitu bulan Dzulhijjah. Kaina tuh. Ini kan bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah itu sunnah puasa 9 hari. Maksudnya apa? Dari hari pertama sampai hari ke-9 itu disunahkan. Cuma dari 9 hari itu 9 hari itu yang pahalanya lebih, ibarat ranking satunya adalah hari yang ke-9 atau yang disebut dengan hari Arafah. Nah, maka dalam hadis Muslim, siyamu yaumi Arafah, puasa hari Arafah itu pahalanya adalah dihapuskan dosa terdahulu, dihapuskan dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Itu puasa sunnah hari Arafah. Amun kawa 9 hari, yang paling afdol hari ke-9. Berarti misalnya kada kawa 9 hari, berkurang minimal benar puasa hari Arafahnya aja. Nah, ini gasan siapa? Gasan yang kada bahaji, kada musafir, kada garing. Itu disunahkan puasa hari Arafah. Maka dikehendaki dengan tahun yang dahulu itu, yaitu tahun yang mengandung hari Arafah yang dipuasakannya, dan akhir tahun itu yaitu akhir bulan haji yang puasa ia di dalamnya, dan awal tahun yang kemudiannya yaitu awal Muharram yang mengiringi ia akan bulan haji. Dan dosa yang ditutup, yakni yang diampuni, yaitu sekalian dosa kecil. Nah, yang diampuni ini sebujurnya dosa kecil aja, Bang. Dosa kecil juga yang lain daripada hak anak Adam. Jika tiada baginya dosa kecil, maka ditinggikan Allah Ta'ala pangkatnya atau dipeliharakannya akan dia daripada mengerjakan dosa. Yang diampuni ini adalah dosa-dosa kecil. Atau lalu yang kedua, dosa yang diampuni ini adalah dosa yang tidak hubungannya lawan manusia.
Amun dosanya ini hubungannya lawan manusia, walaupun puasa hari Arafah kada kawan. Lalu pulang bilanya kada ada dosa, dosa kecilnya itu sudah habis. Karena dosa kecil itu bisa habis, bisa hilang, bisa diampuni dengan amal kebaikan. Apa amal kebaikan? Wudu, sembahyang, mengaji di majelis ilmu. Nah itu dosa kecil hapus. Misalnya dosa kecilnya kadeda, lalu puasa hari Arafah, apa yang terjadi? Maka bisa ditinggikan Allah Ta'ala pangkatnya. Nah itu Allah tinggikan pangkatnya, atau dipeliharakannya akan dia daripada mengerjakan dosa. Orangnya terjaga dari perbuatan dosa, terjaga. Atau daripada berbanyak dia tetapi tiada menutup puasa atas yang lainnya daripada segala amal kebajikan akan dosa kecil, melainkan dengan syarat apabila dijauhi akan dosa besar seperti yang tersebut di dalam beberapa hadis. Atau bisa juga nih terhindar daripada dosa besar. Intinya kayak ini, bilanya puasa hari Arafah itu kayak apa fadilahnya Allah bisa mengaturakan. Nah kayak itu amunnya anu jar dosa ganal bang, maka ada dia muni rugi aja puasanya. Kada Allah bisa aja mengaturakan tuh kayak apa? Karena memang ada beberapa dosa besar yang kada ada hubungannya lawan manusia. Kalau mencuri hubungannya lawan manusia, menzolimi hubungannya lawan manusia. Ini ada dosa-dosa besar yang kada ada hubungannya lawan manusia. Nah, ibadah-ibadah yang kayak ini lawan dosa ganal tuh ada efeknya lah. Ada kayak apa efeknya? Allah mengaturakan. Walaupun dalam hadis ini hanya untuk dosa kecil. Adapun orang yang mengerjakan haji maka tiada sunnah baginya puasa Arafah. Amun orang bahaji kada sunnah puasa Arafah kada usah, tetapi sunnahnya kada puasa. Nah, kenapa gerang? Supaya di Arafah kada liut. Arafah itu wukuf tuh memang begana aja bang, begana aja. Tapi uyuh. Nah, jam 2 lah pas di Arafah tuh nah, jam 2 kisah orang yang sakit paru itu jangan ditahan, pindah tegeretek sakit paru langsung aja bantri. Karena bantri di WC nya ini orang seduniaan. Besar banyak antriannya, minta sakit paru sedikit ada sampai giliran di muka WC anak masuk terancat. Nah jadi dasar uyuh, makanya tidak disunahkan untuk berpuasa. Gitu. Nah, lalu apa puasanya setelah Ramadan? Nah, di antara puasa sunnah dan demikian lagi, maksudnya puasa sunnah selain puasa hari Arafah, hari Arafah sunnah muakkadah puasa pada hari yang ke-28 daripadanya, yaitu hari Tarwiyah, hari yang ke-8 hari Tarwiyah. Maksudnya kan disunahkan tadi 9 hari, nomor 1 pahalanya banyak hari Arafah. Nah, yang kedua hari ke-8 yaitu hari Tarwiyah itu disunahkan juga. Dan demikian lagi puasa pada hari Asyura. Jadi pada bulan haji itu bilanya kada kau 9 hari, ambil 2 hari, hari Tarwiyah lawan hari Arafah. Tarwiyah hari ke-8, Arafah hari ke-9. Bahto disunahkan juga puasa pada hari Asyura, yaitu yang ke-10 daripada bulan Muharram.
Ini pahalanya siyamu Asyura uhtusiba 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablah. Puasa hari Asyura ini menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Nah, ini puasa hari Asyura. Nah, dan juga disunahkan pada hari Tasu'a, hari yang ke-9. Itu disunahkan juga. Faidah tersebut di dalam kitab Mughni bahwasanya hikmah pada keadaan puasa Arafah 9 Zulhijjah itu menutup dosa 2 tahun dan puasa Asyura itu menutup dosa setahun, karena hari Arafah itu hari Nabi Muhammad SAW, yakni puasa Arafah itu tertentu dengan umat Nabi Muhammad SAW, dan hari Asyura itu hari Nabiullah Musa, maka dipuasakan akan dia oleh kaumnya yaitu Yahudi. Dan Nabi kita Muhammad SAW terlebih daripada segala nabi atas mereka itu rahmatullah dan selamanya, maka puasa pada harinya itu menutup dosa 2 tahun. Nah, kalau dia puasa hari Asyura setahun diampuni, setahun aja. Kalau puasa hari Arafah itu 2 tahun. Dan sunnah puasa pada hari yang ke-11 daripada bulan Muharram, karena hadis riwayat Imam Ahmad pada yang demikian itu, dan lagi karena mengambil ihtiyat bagi puasa Asyura, karena tersalah pada bulan itu terkadang dengan terdahulu dan terkadang terkemudian. Jadi pada hari bulan Muharram itu disunahkan 9 Muharram, 10 Muharram, 11 Muharram itu disunahkan. Abun bersambung bang, abun bersambung lawan Ayyamul Bid, berarti lah 9 Muharram, 10 Muharram, 9 Muharram, 10 Muharram, 11 Muharram, Ayyamul Bidnya 13, 14, 15. Nah, itu bilanya hendak. Dan demikian lagi, nah ini yang bulan Syawalnya. Dan demikian lagi puasa 6 hari daripada bulan Syawal bagi barang siapa mempuasakan Ramadan, karena sabda Nabi Muhammad SAW, man shoma ramadhana thumma atba'u bisittin min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan, syaratnya itu puasa bulan Ramadan kemudian puasa 6 hari pada bulan Syawal, tsumma atba'ahu bisittin min Syawal kana kasiyamid dahr, maka kayak puasa setahunan. Nah, niscaya adalah ya seperti puasa setahun, riwayat Muslim. Karena bahwasanya satu amal kebajikan itu digandakan dengan 10. Kan satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Seumpamanya, maka jadilah puasanya sebulan Ramadan itu seperti puasa 10 bulan. Nah kayak itu hitungan datuk lampayan tuh kayak itu. Namun hitung per hari 300 bang. Tapi di sini menyambat 10 bulan. Jadi bilanya puasa bulan Ramadan sebulanan sama kayak puasa 10 bulan. Itu. Lalu dan puasa 6 hari daripada bulan Syawal itu seperti puasa 2 bulan. Nah, hitungannya kayak itu kirim caranya. Jadi bilanya puasa bulan Ramadan itu kayak puasa 10 bulan. Amun puasa 6 hari bulan Syawal kayak puasa 2 bulan. Puasa 6 hari bulan Syawal kayak puasa 2 bulan. Dan perhimpunannya seperti puasa setahun. Nah, 10 tambah 2 jadi 12 bulan, nah setahun. Perhimpunannya seperti puasa setahun. Maka diketahui daripada yang demikian itu bahwa tiada diperoleh seperti puasa setahun, melainkan bagi orang yang mempuasakannya Ramadan genap 30 hari. Maksud 30 hari ini dasar sebulanan. Karena semalam tuh ada beritanya entah garing, ada begawian
saruan orang bailang keluarga bailang yang jauh mailangi keluarga yang jauh kali puasa akhirnya dihitung-hitung diperas-peras puasanya awal 3 hari aja kayak apa itu kawalah sama kayak hadis ini kada kawa kayak itu tapi nah ada tapinya puasanya yang 3 hari itu tetap dapat pahala puasa bulan Syawal. Itu sebutnya. Itu yang kedua, bila dari awal niatnya hendak puasa 6, dasar dari awal tuh hendak puasa 6, dasar berniat bujur-bujur dah. Cuma karena situasi dan kondisi kada kawa puasa 6 macam-macam faktor uzurnya tuh bukan kada hakun bukan kada mau tapi dasar macam-macam uzurnya walaupun kada puasa 6 hari tapi niatnya dasar hendak puasa sudah tapi karena ada faktor macam-macam teknis sehingga kalau puasa 6 kayak apa itu dapat pahala niatnya amun nang kada dapat pahala niat tuh dasar imbah hari raya puasa 6 lah kada lah gitu puasa Ramadan sudah upai dah. Itu ada niatnya. Atau adapun orang yang tiada puasa ia daripada bulan Ramadan maka tiadalah hasil baginya fadilah yang tersebut itu. Bila nyanya kada puasa Ramadan mang ya nang wajib jak ada apalagi nang ini. Dan sunnah baginya puasa 6 hari daripada bulan Syawal dan jika tiada puasa ia pada bulan Ramadan sekalipun tetap jika luput akan dia Ramadan dengan tiada uzur janganlah dipuasakannya sunnah Syawal hingga dibayarnya qada Ramadan karena wajib atasnya menyegerakan qada pada ketika itu. Jadi bilanya ada hutang puasa Ramadan bayar dulu puasanya itu kalau pernah ingat. Dan jika dikerjakannya jua qada sebulan Ramadan di dalam bulan Syawal, sunnah baginya mengqada 6 hari puasa Syawal di dalam bulan Dzulqa'dah. Sini enggak tahu pada. Ini kan daripada kan sidin manglah alasannya. Cuma kayak ini Misalnya ada orang bulan Ramadan enggak ada awal. Bulan Ramadan yang ada puasa. Apa sebabnya? Ini kan ditohong pada Hansidin lah. Orang yang tiada puasa ia daripada bulan Ramadan. Kayak itu aja ada Hansidin sebabnya. Ini kemungkinan sebabnya uzur syar'i lah. Entah garing atau musafir atau apa, ada puasa. Kayak apa pengejar? Jasidin tadi kan bilanya puasanya kada beres. Puasa Ramadan belum beres, tunaikan dulu. Sudah lah. Lalu kayak apa orangnya nih? Jadi bilanya puasa Ramadannya belum tunai ditunaikan. Kebetulan dia sebulanan itu kada puasa Ramadan garing apakah itu? Maka bulan Syawal itu dipakainya gasan mengqada Ramadan. Karena wajib atasnya menyegerakan qada pada ketika itu. Dan jika dikerjakannya juga qada sebulan Ramadan di dalam bulan Syawal baginya. Jadi misalnya lek-lekan Ramadan itu dasar karena kamu puasa sebulanan, maka lakas-lakas dia di qadanya di bulan Syawal. Amun kayak itu jadi kada kamu puasa bulan Syawal kayak apa? Jadi untuk lampayan sunnah baginya mengqada 6 hari puasa Syawal di dalam bulan Dzulqa'dah. Bergeser. Jadi puasa Ramadan di bulan Syawal, puasa 6 harinya di bulan Dzulqa'dah. Itu di sini. Soal, jika seorang puasa qada atau nazar atau lainnya di dalam bulan Syawal, adakah hasil baginya puasa sunnah Syawal atau tiada? Ini namunnya ini di bulan Syawal sibuk mengqada atau membayar nazar atau yang lain
adakah hasil baginya puasa sunnah Syawal atau tiada? Jawab, kata Syekh Ramli di dalam Nihaya, hasil baginya pahala sunnah Syawal jika tiada dikosotnya mengerjakan puasa sunnah Syawal itu. Kemudiannya, dan jika dikosotnya mengerjakan dia kemudian daripada umpama qada itu, maka tiadalah hasil baginya pahala sunnah Syawal, karena dikosotnya akan yang demikian itu jadi sharif daripada menghasilkan dia daripada puasa Syawal. Maka pada ketika itu hendaklah dikerjakannya puasa Syawal itu kemudian daripada qada umpamanya jika ada lagi tanggal bulan Syawal, dan jika tiada maka sunnah mengqada dia pada bulan Dzulqa'dah. Jadi ini sini mengutip dari perkataan Imam Ramli dalam kitab Imam Ramli Nihayah. Hasil baginya pahala sunnah Syawal jika tiada dikosotnya mengerjakan puasa sunnah Syawal itu. Kemudiannya, maksudnya kayak ini nah. Di bulan Syawal tuh nah, inya mengqadha puasa, mengqadha puasa Ramadan, dapat pahala lainnya, pahala bulan Syawal dapat, dapat. Inya puasa mengqadha di bulan Syawal, dapat aja lah pahala Syawal, dapat aja. Cuma itu tuh lain puasa 6 hari bulan Syawal, nah gitu. Jadi ibaratnya tuh kayak ini nah. Bilanya hendak dapat pahala setahunan itu harus puasa 6 hari lagi. Tapi bilanya mengqadha aja kada puasa 6 asal ucut dah, nah itu dapat aja pahala Syawal tuh dapat aja. Nah pas azan dah sedikit lagi. Jika seorang nih pertanyaan lagi lah, jika seorang puasa sebulan Ramadan kemudian maka diiringinya akan dia dengan puasa sunnah 6 hari lain daripada 6 sunnah Syawal, niscaya adalah ia seperti puasa setahun juga, karena tiap-tiap satu kebajikan digandakan dengan 10 seumpama. Maka ketentuan puasa 6 hari sunnah Syawal serta bulan Ramadan yang tersebut di dalam hadis, bahwasanya puasa 6 hari sunnah Syawal serta sebulan Ramadan adalah ya seperti puasa fardu setahun dengan tiada berganda, dan puasa 6 hari sunnah yang lain daripada Syawal serta sebulan Ramadan adalah ya serta puasa setahun dengan tiada berganda, seperti puasa sunnah tiada hari di dalam tiap-tiap bulan daripada yang 12 bulan, maka yaitu seperti puasa sunnah setahun. Intinya adalah puasa sunnah Syawal ini 6 hari, standarnya itu 6 hari supaya dapat pahala setahun. Lalu yang kedua, rumus standar kebaikan itu adalah dikali 10. Nah itu paling kada. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam mengerjakan sunnah bulan Syawal.